subscribe ya, dan juga share, like, sama komen. Terus see you. Dan terkuak juga nyatanya di sini ada KDRT yang dialami oleh Paula dengan pelecehan seksual juga, kekerasan seksual. Ini gimana sih mungkin Irjen menanggapinya, kan polemik ini jadi panjang setelah putusan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini udah kesekian kali ya saya memberikan suatu komentar. Ini kalau nggak salah tadi adanya pelaporan mereka ke Komnas PPA ya, perlindungan anak dan perempuan. Kalau melaporkan tuh ke Komnas itu sah-sah saja karena merasa tidak ada keadilan bagi dirinya kan gitu. Itu satu dulu ya. Setiap warga negara mempunyai hak untuk melakukan tindakan tersebut karena dia merasa bahwa dia tidak diperlakukan secara adil. Nah, tinggal kita masuk kepada substansinya. Yang pertama, bahwa dikatakan dia mengalami kekerasan seksual, ya KDRT lah ya, katakan kekerasan ataupun kejahatan ekonomi dan lain sebagainya. Satu, kenapa baru sekarang dimunculkan? Yang kedua, substansinya ini kan sebenarnya sensitif dan critical point-nya sebenarnya sangat mendasar kalau pada saat di agenda persidangan diungkapkan. Kenapa tidak dilakukan untuk mengcounter apa yang dilaporkan oleh Baim sehingga ada keseimbangan di dalam memutuskan nantinya. Ini juga perlu penelaahan ya. Nah, kemudian dikatakan kejahatan seksual, kita lihat kriteria-kriterianya. Ini kan katanya. Nah, iya katanya itu ya pasti belum tentu benar atau salah. Tapi kan perlu pembuktian. Yang saya katakan tadi, kenapa dilakukan di belakang? Kalau memang ini kamu lakukan, kejahatan seksual yang dilaporkan secara pidana. Inilah peran aktif nanti Komnas Perempuan untuk melakukan ini. Atau bisa melakukan secara langsung. Kan gitu. Jadi hal ini perlu diuji kebenarannya. Yang hanya pasti, menurut hemat saya apa yang dilakukan di dalam pelaporan ke Komnas ini ada dua versi ya. Yang pertama tentang masalah Baim, yang kedua tentang masalah pejabat publik. Kalau yang masalah Baim ini itu perlu betul-betul diteliti, ditelaah secara cermat sehingga bisa mengangkat ke permukaan substansi-substansi pidana yang diduga dilakukan oleh Baim. Itu perlu pendalaman dan penelitian. Kemudian masalah pejabat publik mempublikasikan suatu peristiwa yang sudah divonis oleh hakim, ini juga tidak benar. Harusnya pejabat publik itu juru bicara itu menyampaikan apa yang menjadi amar putusan itu saja, hasil sidang. Tidak mengorek, tidak mengoncei substansi yang paling mendasar tentang masalah itu. Karena itu bukan kewenangan dia, wajar saja dilaporkan, tapi bukan kejahatan publik. Itu penyalahgunaan wewenang dia sebagai juru bicara disalahgunakan untuk kepentingan apa, itu yang perlu didalami. Kira-kira gitu ya. Oke, tapi berarti dengan kedatangan kemarin Paula ke Komisi Yudisial itu benar dong untuk melapor etik? Oh benar, kalau dia merasa bahwa tidak ada keadilan yang berkeadilan, ke bawah dilaporkan, ke Komisi Yudisial dilaporkan. Nah kita berharap bahwa dari pihak Mahkamah Agung dia membawa ini semua segera bertindak, karena ini kan sudah konsumsi publik, harus segera diluruskan supaya jangan jadi nyamber ke hal yang tidak mendasar kemarin. Kemudian masyarakat akan melihat, akan mencermati. Nanti jangan jadi adigium nih menjadi kalau ini benar nggak apa-apa lah kalau kita lakukan kayak gini. Nah supaya mencermati ini ada kepastian hukum, segera turun untuk menangani ini. Kalau memang nanti muaranya betul-betul dugaan itu ada bermuara pidana, Komnas Perempuan harus segera untuk melimpahkan itu ke pihak kepolisian untuk lakukan langkah tindak lanjut. Kira-kira gitu ya. Jenderal, ini kan mereka tadi yang dilaporkan kan salah satunya ada kekerasan seksual gitu. Nah artinya kekerasan seksual ini kan ada di saat mereka masih berumah tangga gitu. Ini cukup sulit nggak untuk membuktikan adanya kekerasan seksual itu? Ya tinggal kita lihat sekarang gini ya, kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apa dulu? Apakah secara fisik atau secara seksual? Kan harus ada pembuktian yang mendasar.
ada uji lab. Kalau kecelakaan kalau kekerasan seksual tuh ada uji lab. Kalau sana kekerasan fisik ada bekas luka dan di visum. Nah, jangan sudah sekarang ini baru berjalan. Nah, walaupun demikian itu bukan mengatakan bahwa itu absolut, tapi perlu diselidiki, dianalisis secara mendalam. Tapi cuma saya sayangkan kenapa itu baru muncul sekarang. Seharusnya muncul sebelum agenda persidangan, masuk dalam agenda persidangan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh hakim. Yang saya sangat menyoroti tentang masalah hak tidak manusiawi tentang si Paula itu ya, masalah penyebutan HIV itu. Ini kan masalah periuk nasi daripada dua manusia yang memadu cinta dalam biduk rumah tangga. Dia tahu itu HIV, kalau dia tahu, kenapa lo lakukan? Ternyata mempunyai anak juga. Hemat saya mengatakan impossible ya HIV. Kalau itu kan menular tuh, pasti menular siapanya si Baim ya. Pasti anak-anaknya pasti kena nih HIV. Nyatanya enggak kok. Jadi jangan membuat alasan-alasan yang dibuat-buat yang sialnya lagi. Kenapa dipublikasikan? Nah, tinggal yang mempublikasikan siapa, ini perlu diteliti juga, perlu dianalisis. Nah, kemudian hal-hal yang saya katakan terdahulu, masalah voice, tentang masalah percakapan. Nah, itu juga kalau dipublikasikan ke umum secara pribadi ya, secara sepihak untuk merugikan orang lain, itu kena undang-undang ITE deh. Kalau dia mau melakukan itu harusnya itu merupakan konsumsi hukum. Siapa yang kewenangan nanti dibuktikan melalui jalur hukum. Serahkan aja buktinya ke penyidik, memang dia melakukan selingkuh dan lain sebagainya, ini percakapannya. Nah, cuma dalam percakapan yang saya ikuti juga tuh, ya mohon maaf, itu saya rasa tidak mendasar gitu loh. Nah kan saya pernah ngomong tuh ucapan saya, biasa lah. Dalam dunia sekarang ini, kena saking dekatnya saya ada seorang saudara, gimana sayang, kabar gimana? Apa ada konteks pribadi saya menyukai seorang? Enggak, kena pertemanan. Kecuali diikuti dengan langkah-langkah yang berbau perselingkuhan itu. Jadi pertautan dua hati manusia menjadi ke satu titik dengan melanggar etika prosedur itu, baru itu namanya perselingkuhan. Kira-kira gitu ya. Tapi kok sangat baik, tidak ada komentar. Bye bye.